kenalin, aku Sakinah Cahamila dengan NIM C1401241004 dari kelompok 1 paralel 3. Hari ini aku akan membuat video tentang ciri primer dan sekunder dari ikan nila, lele, dan mas. Ikutin terus. Metode bedah pada ikan mas dan nila menggunakan metode pemotongan mulai dari overkulum. Langkah pertama yang dilakukan, tusuk ikan pada bagian medula oblongata hingga ikan mati atau tidak bergerak lagi. Langkah selanjutnya, gunting ikan mulai dari bagian overkulum hingga sedikit melebihi lubang urogenital. Tujuan menggunting dimulai dari bagian overkulum adalah untuk menghindari organ-organnya rusak ataupun tergunting dari luar. Nah, kemudian setelah proses pembedahan ikan selesai, kemudian mulai identifikasi ikan mulai dari organ-organ di dalam, usus hingga gonadnya. Langkah selanjutnya dokumentasikan semuanya, lalu organnya dikeluarkan. Metode bedah untuk ikan lele sama halnya seperti pada ikan nila dan mas. Langkah pertama, lakukan penusukan pada bagian ikan lele, khususnya pada bagian medula oblongata. Kemudian gunting bagian perut lele seperti huruf T. Nah, teman-teman, itu tadi adalah proses pembedahan ikan yang sudah aku lakukan. Di sini aku akan sedikit memberikan informasi ataupun sedikit tambahan dari video tadi. Aku ingin sedikit mengambil dari beberapa literatur tentang apa itu ikan. Ikan menurut Fitra et al. 2016 menyatakan bahwa ikan merupakan organisme vertebrata yang hidup di lingkungan perairan. Ia mempunyai insang yang gunanya sebagai alat pernapasan serta dilengkapi juga dengan sirip untuk membantu dia bergerak di air. Kemudian bentuk tubuhnya juga ramping dan aerodinamis, mendukung kemampuan ikan untuk beradaptasi dan bergerak aktif di lingkungan perairan tawar maupun laut. Kemudian selanjutnya terdapat perbedaan jenis kelamin antara ikan jantan dan juga betina. Menurut dari daftar pusaka yang aku baca, yaitu dapat juga dikenali melihat dari dua jenis ciri, yaitu ciri seksual primer dan juga ciri seksual sekundernya, di mana ciri seksual primer ini dapat dikaitkan langsung dengan sistem reproduksinya, yang dimana ikan babi betina ini memiliki ovarium yang lengkap dengan saluran-salurannya dan juga beserta fungsi-fungsinya yang akan menghasilkan telur pastinya. Kemudian untuk ikan jantan memiliki testis beserta saluran pendukungnya yang berperan dalam menghasilkan sperma. Ciri seksual sekunder dapat diamati dari bagian luar tubuh ikan, seperti warna, ukuran dari tubuh ikan, bentuk tubuh, dan banyak dari karakter fisik yang tertentu yang dapat membantu membedakan jenis-jenis kelamin ikan secara visual. Itu menurut Sari 2016. Sini bang. Jangan. Oke, tambah 50% fokus lah. Halo teman-teman, kenalin, aku Sakinah Cahamila dengan NIM C1401241004 dari kelompok 1 paralel 3. Hari ini aku akan membuat video mengenai ciri seksual primer dan ciri seksual sekunder dari hewan vertebrata. Tonton terus. Praktikum minggu ini, kami kelompok 1 melakukan identifikasi ciri seksual primer dan ciri seksual sekunder dari hewan vertebrata yang akan diidentifikasi. Pada lobster, ciri sekunder yang dapat diamati yaitu capit milik jantan cenderung lebih besar dibandingkan dengan capit milik betina. Ciri primernya yaitu alat kelamin jantan ditemukan pada kaki jalan kelima, sedangkan pada betina ditemukan pada kaki jalan ketiga. Kemudian pada kaki jalan ketiga juga terdapat lubang kelamin milik betina yang berfungsi sebagai saluran pengeluaran telur pada proses produksi, menurut Abizar et al. 2020. Kemudian kami juga mengidentifikasi ciri seksual primer dan ciri seksual sekunder pada kepiting. Alat kelamin milik jantan berbentuk runcing, sedangkan alat kelamin kepiting pada betina berupa lubang gonopor yang terbentuk pada toraks ketiga. Menurut Choi et al. 2021. Dapat juga diidentifikasi melalui warna pada cangkangnya. Untuk betina, warnanya akan menjadi lebih gelap, dan untuk jantan warnanya akan sedikit lebih terang dibandingkan betina.
Kemudian pada udang juga dapat diamati ciri seksual primer dan juga ciri seksual sekundernya. Ciri primer pada udang ditandai dengan adanya petasma untuk jenis jantan. Pada individu betina memiliki ukuran karapas yang lebih besar dibandingkan jantan. Karapas yang lebih luas memberikan ruang untuk berkembang bagi gonad selama masa pematangan reproduksi. Hal tersebut menurut studi pustaka milik Melo dan Masunari 2017. Halo teman-teman, kenalin aku Sakina Cahaya Kamila dengan NIM C1401241004 dari kelompok 1 paralel 3. Kali ini aku akan membahas ataupun membuat video mengenai perkembangan gonad dan juga gambaran histologi organ reproduksi dari ikan. Tonton terus! Gonad merupakan organ pada ikan yang terdiri atas testis pada jantan dan ovarium pada betina. Testis berfungsi menghasilkan spermatozoa, sedangkan ovarium berperan dalam memproduksi ovum. Menurut Deng et al. 2022. Perkembangan gonad ikan merupakan proses biologis yang menandakan kesiapan individu untuk bereproduksi. Proses ini terjadi melalui interaksi yang kompleks antara faktor genetik, sistem hormonal, dan kondisi lingkungan yang bersama-sama memengaruhi pembeda serta pematangan sel gamet. Menurut Anita et al. 2019, ikan mas atau Cyprinus carpio, perkembangan gonadnya diketahui berhubungan dengan perubahan pola ekskresi gen, khususnya gen yang terlibat di dalam proses stereogenesis dan diferensiasi kelamin, terutama saat individu yang mendekati tahap kematangan gonad. Perkembangan gonad ikan ditentukan oleh berbagai faktor eksternal, meliputi suhu, ketersediaan nutrisi, intensitas cahaya, serta kualitas perairan selama masa pemeliharaan. Menurut Lee et al. 2024, faktor-faktor dari lingkungan akan memengaruhi perkembangan TKG pada ikan mas. Diharapkan untuk melakukan pemeliharaan dengan terkontrol seperti suhu yang dapat memengaruhi pertumbuhan serta lama waktu pematangannya. Halo teman-teman, aku Sakina Cahaya Kamila dengan NIM C1401241004 dari kelompok 1 paralel 3. Hari ini aku kembali membuat video mengenai praktikum fisiologi reproduksi ikan dengan judul Gonadosomatic Index dan juga Hepatosomic Index. Tonton terus! Pada praktikum kali ini kami membedah ikan lele dan kemudian kami akan mengambil gonad dari ikan tersebut, lalu ditimbang dan disimpan di dalam larutan etanol. GSI merupakan Gonadosomatic Index, yaitu merupakan perbandingan dari bobot gonad dari ikan dengan bobot dari tubuh ikan itu sendiri. Menurut Suarez et al. 2019, Gonadosomatic Index ialah rasio berat gonad terhadap berat tubuh yang digunakan sebagai indikator perkembangan dari gonad. Yang biasanya nilai GSI ini meningkat seiring bertambahnya ukuran dan juga ada praktik perkembangan dari gonad diambil bagian dari gonad dan kemudian akan diukur dari perbandingan hati tersebut dengan bobot tubuh dari ikan. Menurut Reza et al. 2023, hati memiliki peran dalam sintesis vitalogen
Jimoh